Kalau misalkan nanti teman-teman udah melakuin ini semua nih, tetap juga tersesat, wallahu alam, itu tuh jalan Allah, kita nggak tahu ya yang di sana yang terjadi apa. Nah, yang pertama harus teman-teman lakukan kalau teman-teman tersesat, teman-teman harus sabar dan jangan panik. Ini tuh kunci dari segala macam permasalahan. Gak usah panik, tenang, sabar, tenang dulu, tenangin diri teman-teman dulu. Tenang aja, ada Allah, teman-teman gak bakal kenapa-napa. Jadi jangan panik, sabar, tenang. Tenangin dulu dirinya ya. Tenangin dulu dirinya, baru kita cari solusinya. Yang kedua, teman-teman jangan malu untuk bertanya. Tanya siapapun yang ada di sana. Tanya, kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, bahasa isyarat gitu ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, bahasa isyarat, itulah gunanya. Itu teman-teman tahu sama apa namanya, nama hotelnya, atau dapat kartu hotel gitu, teman-teman bisa langsung kasih sama orang. Tahu nggak, bahasa isyarat aja mereka pasti ngerti lah kalau kamu mau ke hotel gitu kan. Kalau teman-teman nunjukin kartu ID card hotelnya gitu kan. Kok ID card sih, ya itulah pokoknya. Kalau enggak, teman-teman, itulah gunanya tadi kita membawa ID card kita gitu kan. Jadi teman-teman bisa bertanya nih, kalau teman-teman mau ini nih, atau enggak minimal teman-teman bisa minjam handphone kayak, atau enggak teman-teman bisa nanya lah, minimal nanya sama orang-orang kalau mau kesini kemana, bahasa isyarat. Kalau bisa bahasa Inggris bagus, bahasa Arab bagus banget gitu kan. Biasanya sih kalau kita udah kelihatan sih sama diri kita, kalau misalnya kita membutuhkan pertolongan, pasti mereka tuh udah ngerti lah kalau gitu apa yang kita butuhkan gitu kan ya. Apalagi kita jamaah luar, pasti mereka tahu. Untuk hal ini, khusus bagi teman-teman yang ketemu sama orang-orang ataupun jamaah yang nggak bisa berbahasa Indonesia, karena kan jamaah umroh sama jamaah haji itu kan nggak semuanya dari Indonesia dan nggak semuanya bisa berbahasa Indonesia. Contohnya orang-orang yang dari Cina, ada loh jamaah dari Cina, terus ada juga jamaah yang dari Turki ataupun dari Irak ataupun dari negara bagian luar sana yang nggak bisa berbahasa Indonesia. Dan seperti yang aku jelasin sebelumnya, orang Arab itu bisa berbahasa Indonesia, tapi nggak semuanya, dan kebanyakan itu kan dari pedagang. Takutnya teman-teman ketemu sama orang Arab ya, seperti yang aku katakan sebelumnya, kayak orang Irak ataupun orang Yaman atau orang manapun yang di luar sana yang orang Arab tapi nggak bisa berbahasa Indonesia. Dan seperti juga yang aku katakan di video sebelumnya, kalau petugas dari Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi itu bisa berbahasa Indonesia, tapi nggak semuanya gitu. Kebanyakan bisa, tapi nggak semuanya. Alhamdulillah kalau teman-teman ketemu sama yang bisa berbahasa Indonesia, tapi takutnya teman-teman ketemu sama petugas yang mungkin nggak bisa berbahasa Indonesia. Jadi gitulah gunanya ID card sama pengenal hotel itu, ataupun ya berbahasa isyarat yang teman-teman bisa lah gitu ya kalau ketemu sama orang yang nggak bisa berbahasa Indonesia. Aku punya cerita sedikit tentang hal ini, tentang yang tema dari tersesat ini. Ini adalah salah satu cerita dari jamaah yang bareng sama aku waktu itu. Aku garis bawahi, ini tuh nggak bermaksud buat apapun. Ini memang murni buat cerita, buat sharing. Jadi kalau misalkan ada keluarga ataupun beliau sedang menonton video ini, aku mohon maaf, mohon izin buat cerita tentang masalah ini kepada teman-temanku yang lainnya di YouTube ini ataupun di semua orang yang menonton video ini. Jadi suatu ketika, waktu itu kita semua sedang umroh, waktu aku dan bareng sama semua jamaah-jamaah yang lain sedang umroh, ada salah satu jamaah yang kebetulan beliau sama satu daerah sama aku, dan juga kebetulan beliau adalah jamaah yang sekamar sama aku. Jadi pas aku pulang dari ibadah, kita waktu itu ibadah yang bebas, yang terserah maksudnya yang nggak bareng mutawif. Jadi terserah mau sama rombongan daerah, mau sama rombongan travel agent, ataupun sama berdua sama pasangan ataupun sama keluarga, terserah, waktu itu dibebaskan. Nah, waktu itu kita sedang mencar nih, jadi nggak bareng-bareng, rombongannya udah terpisah-terpisah, ada yang bareng keluarga, ada yang bareng rombongan daerah gitu kan ya. Jadi saat aku pulang, ternyata jadi jamaah yang ini bercerita sama aku dan kita semua yang ada di situ tentang bahwa dia tersesat. Ternyata dia tersesat, dia tuh udah keadaan udah panik, dan sambil cerita pun juga dia dalam keadaan sedih dan nangis waktu itu. Tapi kita ambil hikmahnya dari cerita ini ya. Jadi waktu itu beliau sedang pergi bersama dengan
beberapa teman beliau untuk pergi ke Masjidil Haram, dan suatu ketika sewaktu itu beliau ingin minum dan mau mengambil air zam-zam. Sambil menunggu waktu sholat kan agak ada jedanya gitu, jadi beliau pikir kalau misalnya ambil air zam-zam mungkin keburu gitu kan ya. Nah, seperti yang aku ceritain di video sebelumnya, kalau misalkan udah masuk waktu sholat, kalau misalkan kita udah nggak rapi ataupun misalkan barisan syafnya udah disusun rapi, kita nggak bisa masuk ataupun kita nggak bisa keluar. Kalaupun kita pengen masuk bakal diusir sama petugasnya. Aku udah cerita di video sebelumnya, teman-teman bisa cek. Nah, dan kebetulan waktu ini, kejadian ini, beliau mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Jadi waktu itu beliau sudah selesai mengambil air zam-zam. Saat ingin kembali ke tempat beliau, beliau disuruh pergi karena di tempat beliau itu udah penuh, dan ternyata tempat beliau udah dimasukin sama yang lain. Karena kalau dari petugas tempat di masjid itu, kalau ada yang kosong harus diisi, mau itu teman kamu di sebelahnya ataupun enggak, harus diisi. Jadi gitu. Nah, kebetulan waktu itu beliau mau masuk lagi nggak bisa karena udah waktu azan, udah mau azan, jadi beliau nggak bisa masuk. Akhirnya beliau pergi ke syaf yang kosong. Nah, setelah sholat, karena beliau udah terpisah nih sama kita, udah terpisah sama teman beliau mengikuti jamaah lain. Dan ya singkat cerita, ternyata beliau tersesat. Beliau sudah berjalan jauh dan ternyata beliau udah masuk ke dalam pemukiman penduduk. Dan buat teman-teman ketahui, kalau pemukiman penduduk ataupun rumah-rumahnya orang-orang Arab, orang-orang Mekah ataupun orang-orang Madinah itu ada di perbukitan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman umroh, teman-teman bisa lihat di daerah bukit itu ada bangunan yang kotak-kotak, itu adalah perumahan penduduk atau ya tempat penduduk buat tinggal ya di situ gitu. Kalau bagian daerah bawah, kalau kita katakan aja kayak dataran bawahnya itu kayak masjid, perkantoran, hotel, mall gitu-gitu. Kalau misalnya daerah perbukitan itu pemukiman penduduk. Jadi aku nggak tahu gimana sampai beliau bisa sampai ke bukit tersebut, dan beliau bercerita kepada aku dan semuanya. Beliau jalan terus dimanapun ada orang, beliau mengikuti. Beliau dengan harapan beliau bisa bertemu dengan kita dan jemaah yang lain yang satu agent travel gitu. Tapi karena beliau nggak tahu jalan dan mungkin agak kesusahan juga gitu, jadi beliau cuma mengikuti jamaah yang keluar dari masjid. Nah, itu makanya aku ingatin sama teman-teman, ingat sama nomor pintu. Jadi kalaupun keluar kita pintu yang berbeda, carilah pintu di nomor yang kita waktu masuk kita harus keluar di nomor itu juga. Nah, kebetulan karena beliau udah tua mungkin dan nggak ada yang bimbing juga, beliau sendirian, jadi beliau hanya mengikuti jamaah yang keluar dari masjid, dan sampailah beliau itu di sebuah bukit, dan di ujung bukit udah jalan buntu. Nah, di sana pas sudah ketemu sama jalan buntu ini baru beliau panik gitu, panik, nangis, gak tahu mau ngapain, nggak bisa berbahasa Arab, cuman bisa bahasa Indonesia tok gitu, dan nggak tahu ini tuh di mana karena udah masuk pemukiman penduduk, udah bingung lagi kan, jalannya udah berbeda gitu, dan udah di atas bukit. Dan masya Allah, aku di sini mikirnya gimana gitu, jalan Allah buat ya gimana ya. Masya Allah, kita nanti kalau teman-teman umroh itu ada aja hal-hal yang Masya Allah gitu, kita bikin kayak selalu membuat kita tuh mikir Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, subhanallah, ada aja Allah tuh menunjukkan kebesarannya gitu. Jadi lanjut ke cerita. Beliau sampai di atas bukit di dalam pemukiman penduduk, dan beliau sampai di jalan buntu. Dan suatu ketika waktu itu beliau sedang panik, nangis, sudah nggak tahu mau ngapain, datanglah seseorang, aku lupa lagi nanyain waktu itu cowok atau cewek, aku nggak tahu. Yang jelas beliau bilang ini tuh orang Arab asli. Dia bilang ini tuh orang Arab. Dan terus aku bilang, "Nek, aku kebetulan semua jamaah yang udah tahu aku panggilnya nenek atau enggak ibu gitu. Kebetulan karena beliau satu rombongan sama aku dan dari daerah yang sama, aku manggilnya nenek. Nek, gimana cara komunikasinya, kan nenek nggak bisa bahasa Arab," aku bilang gitu kan. Kata neneknya, dia bisa berbahasa Indonesia, katanya gitu. Alhamdulillah kan, alhamdulillahirabbil alamin, aku bersyukur juga waktu itu. Beliau sosok ini itu tuh bisa berbahasa Indonesia. Jadi beliau orang ini bertanya kepada beliau gitu kan, "Ibu ada apa? Tersesat?" kata dia kayak gitu. Terus kata nenek, "Iya, saya nggak tahu mau kemana," kata dia gitu kan. Terus kata bapaknya, bapak ya,
Pokoknya kata sosok ini, kata orang yang nolongin ini, dia bilang kayak gini, ibu udah makan belum, kata dia gitu kan. Saya nggak mau makan, saya mau pulang, kata dia gitu sambil nangis gitu kan. Kalau gitu ibu mau makan dulu nggak, kata dia gitu kan. Nggak usah, pokoknya saya mau pulang, kata nenek ini kan. Terus sama yang sosok yang menolong ini, ya udah sama dia dipesanin taksi, dicariin taksi. Mungkin beliau udah juga mungkin yang nolongin juga udah nelpon ke ketua rombonganku ataupun ke Mutawif, aku juga nggak tahu waktu itu. Yang jelas mungkin beliau udah sosok yang nolongin ini mungkin udah nelpon kan. Habis itu diantarin ke taksi, dicariin taksi dan dibayarin taksi. Masya Allah, dibayarin taksi, dicariin taksi. Jadi, nenek ini ditungguin sampai dia diantar taksi, dan taksinya pun udah dikasih tahu kalau alamatnya di sini, alamat hotelnya di sini, hotelnya ini, dan tolong hubungi ini. Pokoknya udah dijelasin sama yang nolong ini ke supir taksi. Aku nggak tahu gimana ceritanya di taksi, yang jelas neneknya jamaah yang bareng aku ini ceritanya kayak gitu. Dia dicariin taksi dan dibayarin taksi, dan masya Allah juga kan ditawarin makan sama yang nolongnya. Semoga Allah kasih rahmat lah ya buat yang nolongin. Akhirnya sampai di hotel, mungkin ketemu sama Tawif ataupun ketua rombonganku. Akhirnya nenekku ini yang jamaah ini tuh sampai di hotel, dan di sana kita kan nyamperin nih. Aku belum nyampe, aku masih keluar kan. Aku tuh kebetulan karena kamar kita sama, beliau ceritalah di situ gitu. Masya Allah, teman-teman nggak usah takut, kalaupun nanti nyasar itu pun pasti ada jalan Allah buat nolongin kita gitu. Jadi ada aja jalan Allah, dan insya Allah kalau teman-teman udah niatnya buat ibadah, Allah juga bakal nolongin ibadah teman-teman gitu loh. Jadi jangan terlalu takut ya. Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, kalau selanjutnya itu ada kembali ke titik kumpul. Makanya kita membutuhkan titik kumpul itu. Kalau kita nyasar, langsung cari titik kumpulnya. Barangkali ada mutawif kita atau teman kita yang nungguin kita di sana. Jadi buatlah titik kumpul, itu penting banget. Terus berkeliling ya.